Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat siang kembali. Setelah tadi sejenak kita jeda, kemudian juga seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya, kita siang hari ini akan kembali mengadakan Radio Talk. Dan siang hari ini temanya masih mengenai tema yang menarik nih ya, karena ini ada di sekitar kita sehari-hari. Temanya adalah amankan listrik di sekitar kita. Nah, karena kita akan berbincang mengenai listrik-listrikan, jadi yang hadir kali ini di siang hari ini di studionya Mix Radio juga ada dari tim leader K3L dan juga KAM PLN ULP Padalarang. Selamat siang Bapak Ramadona, selamat siang. Panggilannya Pak Rama aja ya, Kang Rama ya kayaknya, akang-akang soalnya bukan bapak-bapak. Nah, kemudian juga dari PLN ULP Lembang, Kang Ahmad Imam Arif. Selamat siang Kang Imam. Selamat siang Bu. Iya. Kemudian juga selamat siang untuk Pak Kang Adeng Ganda dari PLN ULP Cimahi Kota. Selamat siang. Siang Ibu. Gimana kabarnya akang-akang semua? Alhamdulillah. Kondisinya baik. Bahagia ya. Bahagia selalu, karena selalu terang gitu ya kalau orang-orang PLN ini. Nah, karena perbincangan kita kali ini di siang hari ini temanya amankan listrik di sekitar kita, dan ini sepertinya masih ada kaitannya dengan berlangsungnya bulan K3 nasional ya di bulan ini. Sebetulnya dari bulan Januari sampai bulan Februari, tepatnya tanggal berapa nih? Ya, biasanya bulan K3 itu diperingati setahun sekali. Oh, setahun sekali. Itu biasanya setiap tanggal 12 Januari hingga 12 Februari. Iya. Diperingati sebagai bulan keselamatan dan kesehatan kerja nasional. Oh, K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja nasional ya. Dan PLN sebagai salah satu BUMN yang menyediakan layanan kepada masyarakat juga ikut serta dalam bulan K3 nasional ini ya. Ya. Dan sebetulnya boleh dijelaskan lagi apa sih kenapa perlu ada bulan K3 nasional ini, untuk mensosialisasikan atau apa tuh? Jadi bulan K3 ini kita tuh memperingati untuk keselamatan juga sih ke perusahaan. Terus kan kalau di PLN itu mengambil tema terwujudnya pekerjaan layak yang berbudaya K3 guna mendukung keberlangsungan usaha di setiap tempat kerja. Jadi harapan kita di bulan K3 ini baik pegawai PLN sama masyarakat sekitar mengetahuilah aware terhadap keselamatan di sekitar kita gitu. Tidak hanya keselamatan kerja tapi juga yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari ya sepertinya. Betul. Terutama kegiatan yang sifatnya strategis, kemudian juga yang biasa dilakukan oleh masyarakat, karena yang namanya listrik ini udah jadi kebutuhan primer selain sandang pangan papan listrik gitu ya. Dan kalau nggak ada listrik nih kayaknya kelabakan ya, ibu-ibu apalagi gimana masak nasinya, padahal kalau zaman dulu kita terbiasa nggak pakai listrik, kalau sekarang masak nasi, terus juga nyuci gitu ya, terus dan kegiatan lainnya juga pasti membutuhkan listriknya. Nah, ini salah satunya yang bikin kita kelabakan seperti yang tadi, karena kita udah butuh banget listrik nih ya, kalau listriknya mati. Nah, sebel gitu ya. Nah, ini sebetulnya kalau listrik mati gitu ya, listrik padam gitu. Kalau orang Sunda sih bilangnya malah aliran gitu ya. Padahal nggak ada aliran itu justru ya. Nah, ini penyebabnya apa aja sih? Boleh dijelaskan? Oke. Saya akan jelaskan. Di PLN itu ada dua penyebab listrik itu padam atau aliran ya disebutnya. Nah, yang pertama itu ada pemadaman yang terencana atau terjadwal. Biasanya dilakukan rutin oleh PLN itu untuk menjaga kehandalan sendiri, agar tidak terjadi padam yang kedua, yaitu padam yang tidak terencana. Gitu. Nah, jadi kita rencanakan padam, pelihara peralatan agar tidak terjadi pemadaman yang kedua ini, pemeliharaan gitu ya. Dan itu rutin dilakukan. Sudah terjadwal ya. Terjadwal. Kemudian ada yang kedua, pemadaman yang tidak terencana. Nah, kalau tadi pemadaman yang terencana itu tadi bertujuan untuk menjaga aset peralatan agar tetap baik. Kalau yang kedua ini yang tidak terencana biasanya disebabkan oleh gangguan eksternal.
Oh, Nah, di luar gangguan-gangguan. Ya. PLN, contohnya yang pertama itu karena layang-layang. Jadi kalau ada anak-anak atau keluarga kita yang bermain layangan, nah itu kita sarankan jangan menggunakan kawat karena itu sangat berbahaya, Bu. Jadi kalau menggunakan kawat itu bisa jadi seperti kabel Jadi yang pengantar telanjang. listrik Iya. ya. Iya. Nah, jadi bahaya bisa banget ya itu. setrum Iya. keluarga kita yang bermain layangan. Nah, Tapi kalau yang bukan kawat itu enggak mengalirkan listrik ya? mengalirkan listrik enggak, cuman kalau dia nyangkut ke kabel, iya. kan kadang suka ditarik-tarik sama anak-anak. Nah itu biasanya suka beradu, itu juga bisa menyebabkan listrik aliran tadi. Nah, Si listrik kabelnya yang beradu tiga, ya, karena iya. ketarik sama benang layangan. benang layangan. Iya. Jadi kita sarankan kalau bisa bermain itu jauh dari jaringan listrik. Itu yang Jauh-jauh pertama. ya. Iya. Terus yang kedua bisa juga disebabkan oleh pohon. Pemadaman pohon karena angin kencang mungkin, atau pohonnya sudah terlalu dekat dengan jaringan, menempel ke kabel. Nah itu bisa menyebabkan pemadaman juga. Iya. Makanya setiap sering juga ada petugas PLN yang keliling itu melakukan pemangkasan. Jadi kita harap kepada warga Bandung Raya dan sekitarnya, Cimahi, Bandung, itu kalau misalnya ada petugas PLN yang minta izin untuk pemangkasan, nah mohon dibantu untuk diizinkan. Karena kalau tidak ini ya, untuk keselamatan kita bersama ya. betul. Gitu ya. Meskipun ini pohonnya punya kita gitu, tapi matinya bisa satu desa, satu berkilo-kilometer kecamatan, gitu ya. Iya. Buat mungkin masjid bisa padam, sekolah, rumah sakit bisa padam. Jadi fasilitas untuk umum ya. Fasilitas umum juga. Iya. Terus juga bisa membahayakan ke yang punya rumahnya. Bisa mengalirkan listrik juga. Yang ketiga, yang bisa menyebabkan pemadaman itu antena yang terlalu dekat dengan jaringan. Antena TV. Antena TV. Kalau dia misalnya udah keropos, roboh, menimpa jaringan, itu TV-nya bisa meledak. Bisa meledak dan menyebabkan kebakaran. Terus yang keempat itu ada bangunan yang dekat dengan jaringan listrik juga membahayakan. Kemudian ada hewan yang suka bermain di kabel atau di gardu, itu bisa menyebabkan pemadaman. Dan terakhir itu kegiatan penggalian tanah. Nah, ini baru aja selesai nih ya. Kalau di depannya studionya Mix Radio ini baru aja ditutup lagi gitu ya, baru beres ya. Seperti galian-galian itu juga ya. Bisa. Nah, kalau berkaitan dengan, karena kita daerah tropis ya yang punya dua musim nih. Di musim kemarau bahaya juga, banyak yang main layangan. Di musim hujan juga sama bahayanya kayaknya ya kalau berkaitan dengan listrik. Nah, kalau berkaitan dengan musim hujan, kemudian juga identik dengan mungkin di beberapa daerah juga biasa mengalami banjir nih ya. Selain hujan yang mungkin tidak bisa kita prediksi juga, cuaca ekstrim gitu, hujan yang dengan intensitas yang berlebih ya, itu biasanya mungkin kita bisa melakukan antisipasi atau apa yang harus kita lakukan, karena memang kondisi cuaca di daerah kita begitu gitu ya. Betul Bu. Silakan. Ya baru aja minggu kemarin kita panasnya sangat terik ya Bu ya di sini ya, Cimahi khususnya. Mungkin juga di sebagian wilayah KBB sama Kota Bandung. Sekarang malah hujan lagi ya Bu ya. Hujan. Dan sekalinya hujan itu biasanya deras angin sekali, betul, deras, angin ya? dan sebagainya. Memang seperti yang kita ketahui bersama itu air kan merupakan penghantar Bu ya. Nah itu air itu konduktor. Jadi sangat riskan sekali menyebabkan terjadinya kecelakaan atau kesetrum bahasa kitanya Bu ya. Nah mungkin apabila ditemukan indikasi ada air yang masuk ke rumah kita atau istilahnya banjir mungkin ya. Banjir ya. Nah mungkin ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar lebih safe atau aman. Yang pertama itu yang paling utama harus kita lakukan yaitu mematikan MCB Bu di kWh meter. Nah karena itu di pusatnya. Jadi kalau udah MCB dimatikan, aliran listrik ke dalam rumah itu akan mati. Otomatis semua mati. Jadi minimal aman dulu. Ya? Betul. Jadi kalau di rumah kita ada air masuk, segeralah kita matikan di MCB kWh meter. Dari pusatnya dulu lah. Nah setelah itu baru kita lihat kondisi di dalam rumah. Kebanyakan kita kan colokan itu di bawah ya Bu ya. Di dekat lemari di bawah, stop kontak, steker dan lain-lain. Nah itu baru kita amankan. Kita simpan di tempat yang lebih tinggi lah, misalkan di atas lemari atau kita tempat yang tidak tergenang sama air.
Nah, selain itu baru kita cek lagi nih ada nggak kulkas atau mesin cuci atau TV yang masih nyolok. Peralatan elektroniknya kita cabutin, Bu. Kita cabutin untuk menghindari juga terjadinya kontak listrik tersebut. Kalau itu sudah kita cabut, kemudian elektronik sudah kita matikan, kita ada kabel mungkin ya Bu ya. Kadang kita kan di rumah kita sambung kabel segala macam. Kurang panjang sambung. Nah, kurang panjang kita sambung. Kadang mungkin sebelumnya kita tutup pakai solatif, kan lama-lama udah terkelupas. Nah, yang terkelupas itu jangan kita pegang untuk menghindari tadi terjadinya kesetrum tadi. Betul. Nah, jika sudah semuanya kita antisipasi sampai MCB depan kita matikan, akan tetapi masih ada nih aliran listriknya, segera saja Bu lapor ke PLN. Karena seharusnya kalau MCB-nya udah mati ya. Mati semua, itu. betul seharusnya. Cuman kan mungkin ada beberapa hal yang belum kita ketahui, kebocoran dan segala macamnya. Masih ada aliran listrik nih di rumah. Segera lapor aja Bu, bisa ke kontak center PLN itu 123 atau bisa ke aplikasi PLN Mobile. Betul. Jadi gampang ya. PLN-nya 123 gampang diingat. Terus juga ada aplikasi sekarang ya, betul. Aplikasi PLN Mobile. Oke. Nah, itu yang harus kita lakukan kalau di sekitar kita mungkin kita jadi daerah langganan banjir atau mungkin hujan yang nggak bisa kita duga gitu. Betul. Ya, intensitasnya terlalu mudah-mudahan nggak banjir sih Bu. Iya, amin. Kalau di daerah Cianjuang sepertinya tambah ke sana tambah ke atas ya. Gitu. Tapi tetap aja jalannya suka banjir tuh. Iya, betul. Dan beberapa daerah mungkin kemasukan air tuh justru dari jalan ya. Di jalannya ini kebanjiran gitu. Jadi betul. Daerah rumahnya banjir. Nah, kalau di musim hujan balik lagi gitu ya. Kalau di saat musim hujan biasanya PLN juga melakukan antisipasi pemadaman atau enggak tuh? Gimana? Coba saya jawab ya Bu. Sebenarnya sih kalau PLN itu tidak tidak ingin ya sering melakukan pemadaman ya pasti, karena kita kan dimusuhan sama ibu-ibu sama mama. Karena kita kan sebenarnya jualan listrik. Layanan ya, menyediakan layanan. Pertama kita harus selalu melayani konsumen kebutuhan dengan maksimal baik, dengan salah satunya dengan tidak melakukan pemadaman. Nah, seperti itu. Nah, begitupun di musim hujan sebenarnya kita tidak memadamkan listrik, tapi ada kondisi-kondisi di mana karena eksternal mungkin. Misalnya kalau hujan angin ada pohon yang tumbang mengenai jaringan listrik. Nah, itu baru harus kita padamkan. Tapi di lokal itu saja. Di daerah terjadinya kita usahakan sempit mungkin wilayah yang terdampak seperti itu. Jadi tetap yang menjadi penyebab pemadaman itu eksternal. Jadi tadi salah satunya pohon roboh yang mengenai jaringan, dan kalau itu kita tidak padamkan itu bisa membahayakan Bu. Bisa malah membahayakan ke masyarakat di sekitar dan meluas mungkin ya. Ininya dampaknya lebih luas lagi. Kemudian yang kedua itu contoh pada saat hujan itu mungkin listrik jaringan kita terkena petir. Nah, kalau misalnya terkena petir itu biasanya otomatis akan padam. Karena tegangan petir itu sangat tinggi Bu ya, sangat besar sangat besar. Kalau dia tidak padam mungkin bisa merusak ke peralatan-peralatan yang di rumah juga, atau peralatan PLN juga bisa rusak. Mungkin ada cara tertentu ya untuk mengantisipasi kalau petir itu bisa diduga nggak sih datangnya gitu. Ada mungkin PLN pasti punya ya alat untuk mendeteksi. Jadi kita itu ada namanya GSW. Nah, GSW itu untuk mengantisipasi. Kita juga ada arrestor namanya. Arrestor ya, alat kalau misalnya terjadi petir, nah dia akan bukan ke jaringan larinya, dia akan membuang ke luar, ke ground, ke tanah, dibumikan. Jadi kalau misalnya jaringan kita tersambar petir, ada tegangan lebih, dia akan dialirkan ke bumi, ke tanah, seperti itu Bu. Jadi
akan aman, akan lebih aman. Jadi pemadamannya itu ya dilakukannya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan atau meluasnya gitu ya daerah yang terdampak. Agar tidak membahayakan ke lingkungan sekitar. Terus yang ketiga juga kalau misalnya ada gardu atau lingkungan tempat tinggal warga yang terendam banjir, nah itu juga kita padamkan. Oh iya, kalau gardunya kebanjiran otomatis ya daerah itu dimatiin. Seperti itu sih. Oke. Nah, seperti yang tadi Kang Adeng juga sudah bilang ya, kalau misalnya daerah kita kebanjiran atau misalnya ada seperti Kang Rama juga sudah menyebutkan kalau misalnya ada pohon tumbang atau misalnya jaringan listrik yang terkena pohon, terus kita lihat gitu ya di sekitar kita harus segera melapor gitu ya. Nah mungkin karena ini udah zaman serba digital dan mungkin PLN juga sudah punya inovasi-inovasi baru untuk menampung laporan-laporan dari masyarakat. Nah itu kita bisa melapornya kemana selain ke 123 itu? Baik, Bu. Sekarang kan zamannya udah canggih ya, Bu, digitalisasi. Jadi PLN juga berinovasi menciptakan aplikasi yaitu namanya PLN Mobile. Ini bertujuannya untuk memudahkan pelanggan, layanan bagi pelanggan. Jadi kalau dulu kita pengaduan susah cari info mau ngadu kemana, biasanya kalau ke call center 123 itu menyedot pulsa ngantri juga, terus pulsa juga kesedot. Jadi PLN ini mengunculkan aplikasi PLN Mobile, jadi memudahkan pelanggan untuk melakukan pengaduan gitu apabila di rumah tiba-tiba mati lampu satu rumah, itu bisa ada menu di pengaduan PLN Mobile. Jadi, nah ini karena berupa aplikasi kita bisa download free ya? Jadi masyarakat juga warga sekitar bisa mendownload baik di Android maupun di iOS, App Store ya Bu. Di situ free. Nah, di situ juga di aplikasi PLN Mobile, di situ mempunyai fitur atau menu-menu. Nah, bisa apa aja tuh di PLN Mobile ini. Jadi di situ bisa kita bisa melakukan cek tagihan, tagihan listrik, ini terutama yang menggunakan KWH pasca bayar dan yang bulanan, yang meteran, yang pakai meteran. Punten ya istilahnya, istilah ibu-ibu awam banget. Yang meteran itu kita bisa ngecek biaya pemakaian kita berapa di bulan ini, terus nanti di bulan ke depan juga bisa ada kisaran gitu, bayangan gitu bulan ke depan berapa, terus juga bisa melihat riwayat token. Jadi di situ biasanya token segini kita beli 100.000 dalam berapa hari dipakainya gitu. Biasanya kalau misalnya dalam 100.000 bisa 1 minggu atau berapa gitu. Jadi kita bisa kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya di situ juga tokennya mau habis juga ada perkiraan gitu Bu, di situ ada. Berarti PLN Mobile ini bisa dipakai oleh pelanggan pasca bayar dan juga prabayar ya? Yang token ataupun yang meteran itu ya? Di situ juga bisa. Terus yang kedua bisa juga buat simulasi pasang baru. Jadi simulasi pasang baru dan penyambungan sementara atau pesta. Jadi misalnya masyarakat sekitar belum tahu nih info pasang baru di mana. Nah, di situ ada menu simulasi pasang baru. Jadi daya daya berapa, di situ nanti ada muncul biayanya. Biayanya udah lengkap ya. Jadi kita bisa siap-siap. Jadi misalnya punya uang berapa ya kita siapin uang segitu buat pasang baru gitu. Juga untuk biasanya loss gitu ya. Kalau di masyarakat untuk loss, event ya. Event, untuk kalau misalnya ada nikahan gitu atau apa, 17-an gitu 17 lomba-lomba gitu ya kan biasanya kan pakai listrik yang membutuhkan listrik daya KWH-nya kurang, bisa juga mengajukan lewat PLN Mobile. Di situ ada simulasi pembiayaannya juga, di situ ada. Terus juga itu dihitungnya per jam atau per hari? Biasanya itu per jam sih. Per jam ya. Jadi per jam sehari itu ada berapa jam biasa gitu. Penggunaannya. Terus yang ketiga yaitu permohonan pasang baru, perubahan daya dan penyambungan sementara tadi. Jadi nggak perlu ke kantor PLN. Bapak Ibu juga bisa permohonan di aplikasi PLN Mobile. Terus selanjutnya informasi tarif listrik terkini. Nah, ini biasanya juga berapa sih tarifnya gitu kan? Katanya gitu kan suka ada gosip-gosip gitu ya. Katanya nanti bulan depan naik, bisa kita bandingkan ya di situ. Nanti di situ juga ada rincian juga si biaya daya sekian rupiah per KWH-nya berapa gitu. Di situ ada informasinya. Terus yang selanjutnya cek status pengaduan dan permohonan. Nah, ini nanti ada menu pengaduan.
Jadi misalnya tengah malam ada rumah mati satu gini, kita bingung kan mau telepon kemana ya. Kalau mau keluar jauh kalau udah gitu. punya di handphone bisa gampang ya. Bisa gitu Bu. Jadi kita klik lagi menu pengaduan. Jadi di situ ada langkah-langkahnya. Terus situasi kondisi terkini di rumah itu gimana, padam satu rumah atau meluas. Nah nanti setelah Ibu selesai melakukan pengaduan, di situ biasanya ada notifikasi di HP petugas. Jadi petugas udah dapat notifikasi, biasanya kita selanjutnya menghubungi dulu. Biasanya kan menginformasikan, konfirmasi ke pelanggan pengaduan tersebut, ini betul nggak ada beralamat di sini dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti misalnya ini 24 jam ya 24 berarti. jam, Bu. Nggak boleh tidur ya pakai PLN ini. Nah, terus yang terakhir mungkin aplikasi Listrikku, menu Listrikku di sini mungkin ada pelanggan yang mau mengecek instalasi di rumahnya. Ini beda dengan PLN Mobile Listrikku. Sama. Jadi di menu di dalamnya. Mobile, di dalam menu itu ada menu Listrikku. Listrikku, jadi, apabila masyarakat ingin mengecek instalasi di rumah kan minimal pengecekan instalasi kan 10 tahun ya Bu ya. Kita nggak tahu ya, mungkin ada instalasi yang rusak atau konslet gitu atau tikus gitu ya. Itu bisa melakukan menu Listrikku. Jadi PLN Mobile ini sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan proses pengaduan, kemudian juga itu malah tadi pasang baru juga bisa ya dengan pasang baru berapa download aplikasi tersebut. Jadi ada simulasi biayanya gitu Bu, di PLN Mobile. Jadi mau rewas gitu ya. Tiba-tiba ditagih segitu. Dan itu biasanya memang sudah tarif resminya segitu ya, bakal kenanya segitu ya. Tarifnya segitu. Nah, kalau berkaitan dengan penggunaan listrik yang memang kita sudah tahu ya sama-sama kita butuhkan gitu ya. Nah, sebetulnya kalau untuk keamanan dan juga kenyamanan kita bersama nih ya, apa sih yang harus kita antisipasi, yang harus kita waspadai seperti tadi ya, pemeliharaannya kata Kang Iman itu sekitar 10 tahun sekali harus dicek gitu ya. Nah itu apa saja sih seharusnya yang harus kita antisipasi dan juga kita waspadai dalam biar penggunaan listriknya aman gitu ya. Nah enggak. Nah, saya akan sampaikan di sini selain listrik itu bermanfaat ya Bu, sangat banyak sekali manfaatnya buat kita. Juga ada hal-hal yang bisa membahayakan. Nah, salah satunya yang pertama itu memasang antena atau reklame atau pemancar radio nih juga bisa. Kalau misalnya posisinya berdekatan dengan jaringan listrik, karena kan di situ ada potensi roboh ya, potensi roboh. Ini pernah roboh. Kalau sudah keropos karena usia atau mungkin karena angin atau tertimpa sesuatu roboh mengenai jaringan, nah itu bisa menyebabkan bahaya ke masyarakat. Itu kan bisa jadi penghantar arus listrik. Betul. Nah, kemudian kalau itu televisi, itu kan bisa juga menyebabkan tegangan lebih ke televisinya, bisa menyebabkan meledak gitu. Nah, itu yang pertama yang harus diwaspadai. Usahakan posisinya jauh dari jaringan listrik. Kalau ini kayaknya aman ya, karena di tengah kebun dan jauh ke sana-sana. Posisinya jauh dari jaringan listrik, kemudian tidak lebih tinggi dari jaringan listrik. Jadi kalau dia pun roboh, jadi nggak menimpa dan putus misalnya ya jaringan listrik di sekitarnya. Betul. Yang pertama. Nah tadi yang kedua, seperti yang disebutkan bermain layangan menggunakan arku atau kawat. Arku, kawat ya. Kawat di sekitar jaringan listrik. Lagi-lagi ini yang main layangan ya. Juga bisa membahayakan ke masyarakat. Kemudian yang ketiga itu mencantol listrik untuk penerangan. Nah ini mungkin banyak di pos-pos ronda, pos satpam, mencantol listrik langsung ke kabel tanpa melalui KWH. Nah ini sebenarnya sangat rawan. Udah memang nggak boleh ya, kayaknya nyuri ya. Termasuk pencurian. Termasuk pencurian listrik. Dan juga bisa membahayakan Bu, karena di KWH itu kita kan ada namanya MCB. MCB itu mini circuit breaker. Itu kalau misalnya ada tegangan lebih atau konslet, dia akan otomatis padam. Nah kalau misalnya langsung mencantol dari
Nah dia tidak ada pengaman biasanya. Nah itu bisa menyebabkan kebakaran. Sebenarnya udah ada ya pengamannya gitu ya. Jadi kalau dengan posisi alur yang benar gitu ya. Nah kalau nyantol tuh bahaya banget ya ternyata. Iya. Kemudian yang keempat itu mendirikan bangunan atau memperbaiki bangunan terlalu dekat dengan jaringan listrik tanpa koordinasi dengan PLN. Pohon 3 meter ke atas, 3 meter ke samping. Oh gitu. Jadi kenapa 3 meter? Karena 3 meter itu jarak maksimal tinggi orang dewasa kalau berdiri. Jadi kalau orang berdiri itu dan tangannya tangan, itu kalau 3 meter itu insya Allah nggak bakal kesetrum, nggak bakal kena. Kecuali kalau dia berdirinya pakai besi lagi ke atas atau dia naik ke bangku dulu jadi tinggi banget. Bisa lebih dari 3 meter. Makanya jarak aman kita sarankan 3 itu meter ya yang maksimal aman. 3 meter nih. Iya betul. Seperti itu. Kemudian kalau kalau itu mungkin jaringan listrik. Nah, mungkin nanti kita bahas juga karena saya belum terlalu ngerti juga. Mana sih jaringan listrik yang seperti apa yang membahayakan, yang nggak boleh disentuh, nggak boleh misalnya kena deket bangunan atau bagaimana, mungkin ada ciri-ciri khususnya juga ya. Tapi sepertinya kita harus bahas dulu ini pertanyaan yang udah ngantri banyak, dan pertanyaan dari good listeners yang disampaikan melalui WhatsApp di 085161280929. Nih yang pertama dari Ibu Ani ya, Ibu Ani entah di mana di Cimahi pokoknya ya. Nah katanya di daerah saya kalau mati lampu nggak pernah ada pemberitahuan dari grup RT RW. Jadi kalau masak nasi di rice cooker belum matang, terus listrik mati, gimana untuk caranya bagi kita masyarakat untuk mengetahui pemberitahuan pemadaman listrik? Gitu, karena nggak semua juga disampaikan di grup RT RW gitu ya. Memang kadang-kadang kalau di komplek atau itu suka disampaikan gitu. Kalau nggak ada itu kita bisa cari kemana informasinya? Nah, mungkin saya sampaikan dulu tadi seperti yang saya sampaikan di awal. Pemadaman itu ada 2 ya, ada yang terencana dan ada yang tidak terencana. Nah, kalau yang pemadaman terencana itu biasanya seminggu atau 3 hari sebelum pemadaman itu kita ada pemberitahuan. Kita kasih surat ke RT RW atau ke desa. Nah, gitu kita sampaikan agar dari RT RW mungkin disebarkan ke masyarakat seperti itu. Jadi jangan masak nasi jam segitu. Gitu ya kali ya. Sebelum pemadaman udah harus masak nasi. Iya benar. Nah, terus masalahnya kalau misalnya yang kedua pemadaman yang tidak terencana, kan kita dari PLN juga nggak tahu nih kapan bencana itu datang. Nah, biasanya kalau ada pemadaman yang tidak terencana, nah kita sarankan untuk ibu tadi download PLN Mobile. Iya, PLN Mobile aja nah, ya. Di PLN Mobile itu ada notifikasi biasanya, Bu. Oh, kalau termasuk ya? Lagi ada. Berarti itu per area ya nanti. Mungkin kan kita masukin data kita juga, terus nanti ada notif per area kalau mau ada pemadaman. Lagi gitu ada pemadaman nih di sini atau lagi ada gangguan listrik biasanya. Suka ada di PLN Mobile seperti itu. Betul. Selain tadi mengandalkan grup RT RW ya. Iya, kadang-kadang grup RT RW-nya isinya juga kesilep sama hoax dan sebagainya. Bisa jadi kesilep ya. PLN Mobile. Gitu ya. Nah, selain itu mungkin ada laman Instagram atau itu juga suka dimuat biasanya di Instagram PLN Cimahi ya. Di PLN Cimahi juga ada. Nah, kemudian pertanyaan kedua boleh ya. Nah, siang Bapak Ibu, saya pengguna listrik pasca bayar, berarti yang pakai meteran ya. Dan kalau saya mau bayar di PLN Mobile itu banyak diskon nggak sih? Kalau banyak diskonnya saya mau install karena saya biasanya bayar di counter-counter atau lewat toko ijo. Apa tuh toko ijo ya entah. Yang itu pokoknya ya. Gimana tuh? Jadi kalau pembayaran lewat aplikasi PLN Mobile itu biasanya ada bank tertentu gitu
itu gratis admin. Oh gitu. Free admin gitu. Iya. Kalau untuk bank yang lain paling sekitar 1.700 ya. 1.700 rupiah gitu untuk biaya adminnya. Iya. Tapi kalau untuk diskonnya untuk saat ini belum ada. Oh, belum ada. Mudah-mudahan nanti ke depan mungkin ada ya. Ya, nanti dibantuin katanya sama Kang Imam. Nggak ada diskon ya. Oke, dan itu ya untuk Ibu Sri di Cimahi, dan satu lagi deh sebelum kita jeda ya. Boleh. Untuk Pak Lutfi, pertanyaannya dari Pak Lutfi di Cimahi. Selamat siang, sebagai salah satu pekerja baru di sebuah perusahaan, tentunya kita harus aware dengan yang tadi disebutkan K3 ya, keselamatan kerja itu. Dan terkait hal ini, apakah PLN juga selalu melakukan sosialisasi terkait K3 ini di setiap perusahaan, atau perusahaannya yang harus nyari tahu? Bagaimana tuh? Baik Bu, kalau melakukan sosialisasi K3 ke setiap perusahaan, kita mungkin bukan lembaga sertifikasi ya Bu ya. Kita mungkin fokusnya di K3 internal PLN dahulu. Tapi memang bulan ini karena spesial ya Bu ya, kita bulan memperingati bulan ketiga. Jadi sebetulnya itu sudah rutin kita lakukan Bu, sosialisasi, tapi lebih kepada masyarakat umum terkait peduli listrik, terkait peduli instalasi listrik PLN. Kalau sosialisasi terkait K3-nya ke setiap perusahaan, mungkin kita di situ hanya sharing aja Bu, sharing terkait jadi bukan kapasitas khusus dari PLN untuk melakukan itu betul. Ya. Kita ke perusahaan-perusahaan itu hanya sosialisasi terkait pengamanan listrik khususnya untuk PLN aja sih Bu. Oh gitu ya. Ya, untuk yang tadi sudah mengajukan pertanyaannya, beberapa sudah kita jawab ya, dan kita masih akan meneruskan perbincangan ini masih bersama Kang Rama, Kang Imam, dan juga Kang Adeng ya, yang siap juga menampung pertanyaan Anda. Masih boleh disampaikan melalui WhatsApp di 0851280929, dan kita akan lanjut kembali perbincangan kita setelah yang satu ini. Oke, dan sepertinya mungkin masih berdatangan juga nih ya pertanyaan-pertanyaan, tapi sepertinya waktunya sudah tidak memungkinkan. Kita harus mengakhiri perbincangan kita di sore hari ini, dan mungkin ada pernyataan penutup dari akang-akang ini, silahkan. Baik, buat seluruh masyarakat ya, khususnya Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan sebagian wilayah Bandung. Jadi apabila mengetahui keadaan yang membahayakan atau membutuhkan bantuan layanan PLN seperti contohnya ya tiang miring gitu kan, atau kawat listrik atau kabel listrik yang sudah rendah, kemudian ranting pohon yang menyangkut di kabel listrik, adapun mungkin pencurian listrik dan lain-lain, bisa segera lapor. Bisa ke call center 123, tadi bisa ke aplikasi PLN Mobile, kemudian ada juga di Instagram @PLN_Cimahi, kemudian ada juga YouTube PLN Cimahi. Insya Allah petugas teknik kita, petugas PLN siap memberikan pelayanan teknik kepada seluruh masyarakat 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Waduh. Dan perlu diingat tanpa dipungut biaya. Nah itu ya, Bapak gratis Ibu, jadi loh ya ini. Insya Allah gratis tanpa dipungut biaya. Jadi sekali lagi pada masyarakat jangan lupa untuk mendownload dan menggunakan aplikasi PLN Mobile. Kemudian jangan lupa membayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Nah, itu ya. Untuk yang pengguna pasca bayar ya. Betul, pasca bayar. Jangan pasca lupa bayar. Katanya bayar listrik sebelum tanggal 20 ya. Betul, setiap bulannya. Itu kalau misalnya bayarnya telat diputus ya. Sementara. Biasanya ada jangka waktu. Pasti ada yang mendatangi Bu dari petugas kita. Jadi jangan santai-santai aja ya kalau belum bayar listrik. Oke, good listeners, dan sepertinya mungkin untuk yang pertanyaannya belum sempat tersampaikan, mudah-mudahan di lain waktu kita ada kesempatan lagi untuk ngobrol ya tentang listrik ini, tentang juga K3 tadi, dan juga karena listrik ini seperti yang tadi sudah disebutkan menjadi kebutuhan pokok bagi kita ya, dan juga aktivitas kita sehari-hari. Oke, dan
Terima kasih atas kedatangannya dan juga sudah memberikan memperluas wawasan untuk good listeners di sore hari ini, untuk Kang Imam, untuk Kang Rama dan juga Kang Adeng ya. Terima kasih dan dinantikan lagi kedatangannya di lain kesempatan ya di studionya Mix Radio. Dan untuk Anda good listeners, terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya di siang tadi dari pukul 14.10 sampai sekarang. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.